Untuk membuat olahan ikan, wajib menggunakan ikan segar yang dengan kualitas daging terbaik. Bau amis ikan menjadi indikator tingkat kesegaran ikan tersebut. Jadi untuk proses pembuatan, ini kita bikin dendeng kan ya? Ya. Dendeng itu kita harus ngupas kulit ikan marlin ini, habis itu difile, habis itu dipotong-potong jadi bagian yang kecil. Dalam sehari, ibu-ibu ini dapat mengolah 100 kg dendeng ikan loh. Ini sekarang udah dimulai proses penggilingannya. Ya. Bapak ini berapa lama sih dia berputar kayak gini? Maksimalnya 8 jam, minimal 6 jam. Oh gitu. Minimalnya. Jadi Kalau 8 biar jam. kepisah antara Ya. butiran-butiran pasir sama emasnya, Ya. perlu melakukan penggilingan 6-8 jam. Dan batunya hancur 8 jam. Sampai batu-batunya hancur. Berkeping-keping. Keahlian yang telah diwarisi secara turun-temurun ini membuat penduduk desa tempat Pak Yana tinggal, sekitar 1/4, bergantung dari keahlian menambang emas. Jadi emasnya gabung sama Iya, dia masih, merekat. iya ini masih gabung. Sekarang mau dipisah. Tapi warnanya nggak ada emas-emasnya. Iya, warna sih. Setiap kandungan air dipisahkan dari air raksa yang mengikat emas. Maka tahapan selanjutnya adalah proses penyaringan dengan menggunakan kain parasit. Prosesnya gini. Iya. Terus matiin. Iya, bentar. Sambil rendam, sambil rendam. Oh, ini hasil emasnya ya, Iya, Pak? hasilnya. Bisa saya ambil nggak sih di tangan? Iya, boleh. Habis ini kita bakar emasnya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan seperti kuarsa, karbonat, dan sejumlah kecil mineral non-logam seperti air laut. Ini digunakan alat tambahan, Iya. namanya pijer ya, Pak? Iya. Pijer, saya kira awalnya garam, ternyata ini boraks. Jadi ada fungsinya itu untuk membuat partikel dari emas yang kita tadi udah padatkan jadi lebih padat dan berisi. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Kekerasannya berkisar antara 2,5 hingga 3 skala MHAS. Penggetokan. Kenapa harus digetok, Pak? Iya, biar gepeng. Oh, biar gepeng. Tadinya bulat. Heeh. Ya, Biar berubah bentuk aja. Habis dari proses ini, udah tinggal jual. boleh saya pinjem, Pak? Nah, ini dia wujud emas yang sepanjang hari ini kami cari-cari. Bapak, ini harganya berapa kalau dijual? Kira-kira 70.000. 70.000. Capek jalan kakinya berapa kilo? Panas-panasan, masuk goa. Belum lagi kalau tiba-tiba longsor. Aduh, 70.000 men. Kalau gitu habis ini kita mau cari yang lebih santai-santai dan menikmati apa sih yang enak-enak gitu. Jangan kemana-mana ya. Kisah kaum Gurandil yang berpijak pada mitos keagungan nilai emas memang membuat orang berduyun-duyun datang dan berkumpul untuk menggadaikan keselamatannya demi 1 gram benda berwarna kuning yang dihargai begitu tinggi. Kacamata Petualang akan segera kembali dengan salah satu harta kekayaan bahari negeri kita. Kembali lagi di Kacamata Petualang. Sekarang, saya akan melanjutkan petualangan ini dengan menelisik kekayaan bahari yang dapat dijadikan pegangan hidup masyarakat pesisir pantai. Ibu, apa kabar? Baik, Neng. Iya, gimana Bu ada di sini bahan-bahannya? Barangkali belum Belum ada ya? sana, Oh, kalau pindah di nggak ada, tempat ya, lain. ya. Ya udah kalau gitu kita lihat Iya. langsung. Nah, ini adalah Ibu Ipah,
Pembuat dendeng ikan asli Kampung Pejagan, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Pelabuhan Ratu. Seorang ibu yang berpengalaman selama 10 tahun dalam membuat dendeng ikan. Kita nyari ikan apa sih, Bu? Itu yang itu tuh ikan ini. Yang mana? Ini. Mas. Ini kan marlin. Iya. Oh, ini ikan Buat- marlin. buat bikin dendeng. Yaudah kalau gitu mau yang ini ya, Pak. Iya, oke. Ah, Ini 10 kilo. bungkus aja mau. Oke. Ibu udah biasa ya, Bu, bikin dendeng? Iya. Ibu Ipah juga mahir membuat abon, kerupuk ikan, bahkan nugget ikan. Pokoknya, apapun yang berbahan ikan dapat kembali diolah oleh Bu Ipah menjadi makanan yang lezat. Dah, Udah nih, Pak. yoi. Terima kasih. Misi-misi. Bu, ini kita udah. Terus Iya. proses pembuatannya gimana, Bu? Sekarang Hmm. langsung aja ya. Iya, ini kita bikin berdua bisa? Enggak, ada yang bantu bisa. Oh ya udah, silakan panggil aja. Ya. Mana Tadi temennya? dah sini. Untuk membuat olahan ikan, wajib menggunakan ikan segar yang dengan kualitas daging terbaik. Bau amis ikan menjadi indikator tingkat kesegaran ikan tersebut. Jadi untuk proses pembuatan, ini kita bikin dendeng kan ya? Dendeng. Ya. Dendeng itu kita harus ngupas kulit ikan marlin ini, habis itu difile, habis itu dipotong-potong jadi bagian yang kecil. Dalam sehari, ibu-ibu ini dapat mengolah 100 kg dendeng ikan loh. Wih, ini tulangnya tebel juga ya ikan ini. Ini tulangnya masih bisa dimanfaatin atau diolah juga nggak sih, Bu? Bisa. Bisa. Dibikin sop tulang ikan gitu. Berarti semua yang ada di ikan marlin ini bisa dimanfaatkan ya, Bu? Iya, bisa. Jadi sop tulang ikan. Hasil olahan Ibu Ipah bahkan telah dapat dinikmati di berbagai supermarket besar di Jakarta. Sekarang kita potong-potong jadi bagian yang lebih kecil untuk Lebih dipilih. tipis. Lebih tipis ya. Dendeng adalah salah satu teknik pengawetan makanan secara tradisional tanpa menggunakan bahan pengawet. Ini diukur ya? Timbang. Timbang. Ini sekarang kita nimbang buat ngukur perbandingan bumbunya ya? Nah, 4 kilo. Nah, bumbu untuk membuat dendeng adalah bawang putih, bawang merah, gula merah, ketumbar, lengkuas, dan garam. Kalau barusan kita udah selesai menimbang, sekarang Iya. waktunya kita mengolah bumbu-bumbu untuk membuat dendeng. Teknik menghaluskan bahan-bahan bumbu ini pun masih sangat tradisional, menggunakan alu dan juga lumpang seperti ini. Setelah bumbu halus, maka siap dicampurkan dengan daging ikan marlin. Jadi caranya kita campur semua bahan-bahan ini ke dalam gula merah, campur garam sama ketumbar. Jadi kalau gitu langsung aja kita adonin ya. Dendeng perlu direndam dengan campuran bumbu selama sekitar 1 malam tanpa perlu dimasak terlebih dahulu. Setelah itu, dendeng dapat dijemur di bawah terik matahari hingga mengering. Nah, jika sudah mengering, saatnya memasak dendeng ikan marlin. Untuk menggoreng dendeng, jangan sampai terlalu kering, apalagi gosong, karena hal itu akan meningkatkan kadar kekenyalan dendeng tersebut sehingga terasa alot saat digigit. Enak sekali. Saya boleh cobain nggak, Bu? Boleh. Waktunya mencicipi. Enak. Gimana rasanya? Enak, Bu. Enak banget. Rasanya kayak daging empal. Tapi ini ikan loh padahal. Terus ketumbarnya berasa banget. Manis juga, gurih juga. Tapi rasa-rasa ikannya ada ya. Tapi amis ikannya itu nggak berasa. Ikannya berasa. Berasa banget di mulut ikannya. Cuman amisnya hilang. Ibu nggak makan? Enggak. Perlu saya suapin? Enggak. Ya udah kalau nggak mau.
Dendeng buatan Bu Ipah dapat bertahan selama 8 bulan tanpa ada sedikit pun campuran bahan pengawet. Wah, yang berasal dari alam memang selalu yang terbaik. Capek pun terbayarkan. Dari kita naik gunung, mencari emas. Abis itu udah capek, dikasih makanan lagi enak sama ibu. Ibu makasih ya, boleh saya bawa pulang nggak? sama-sama boleh. Ya, semangat aja boleh.